Alhamdulillah, hadirin yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebahagiaan manusia ini ada dalam amal-amal agama yang sempurna. Itu dari mana? Siapa saja yang mengamalkan agama secara sempurna maka dia akan bahagia, sukses. Jadi pada yang bertugas Pak Alimudin, salam. Mari dulu rapat-rapat. Sehingga latar belakang kemudian para sahabat dia berikan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran radhiyallahu anhu. Begitu pula halnya umat yang zaman dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bukan nabi, bukan sahabat. Tapi apabila mulia kita mengamalkan agama, kerja agama sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, insyaallah pasti dapat. Ya sama dengan Nabi, kerjanya Nabi, kerjanya para sahabat sama. Kita hanya 1% saja. Apabila kita mampu pada agama 1% lagi bagi dari umat yang zaman di penghujung zaman ini, insyaallah pasti Allah Taala akan sadarkan kita di agama, pasti ada Allah Taala mati kita dari kalimat la ilaha illallah. Inilah pentingnya iman, pentingnya amal dalam kehidupan kita. Begitu pula hal dunia, orang-orang terdahulu Allah Taala ceritakan dunia sebagaimana Firaun, sebagaimana Qarun, sebagaimana Haman, sebagaimana Ubay bin Khalaf. Orang-orang ini tidak mau agama dunia, menentang Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau agama syariat ini. Bagaimana hasilnya sejarahnya Firaun memiliki 12 kerajaan di saat dunia, tapi Allah Taala hancurkan. Mengapa kemudian dia mau menentang Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula Qarun laknatullah alaihi. Orang yang terkaya di zaman ini juga zaman Nabi Musa. Tapi Allah Taala. Bagaimana hati Haman berdatangan dari mulia? Di saat itu Allah Taala hancurkan. Bagaimana Namrud? Di saat itu dia ada seorang raja juga. Bagaimana Abu Jahal? Bagaimana Abu Lahab? Keluarga Nabi. Ini pentingnya iman, pentingnya amal dalam kehidupan kita. Sehingga bisa dalam sabda mengkolok ayu kalamihi la ilaha illallah dahal jannah. Barang siapa yang mati dan mengucapkan kalimat ini, kalimat yang sangat agung, mati menembus nafas terakhir dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sekecil-kecil iman, kata Nabi, sekecil-kecil iman, Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mulia pasti dan pasti diberikan oleh surga dunia seturut tinggi. Tapi dia yakin, belum percaya betul dan tidak akan betul, sehingga orang tidak usah agama dan tidak masuk neraka seseorang. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang pernah bersama Allah Taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana yang mulia caranya mulia adalah yang senantiasa diceritakan tentunya kepada Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang agung, tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih pantas disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan
bahwa tidak ada yang berhak selain Allah Taala dan Muhammad Rasulullah Subhanahu. Dan ulama memberitahu kita sampaikan kepada siapa saja, keluarga kita, anak kita, orang lain, maka kita pikir bagaimana kita memikirkan sesuatu di agama dia lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun ibadah kata Nabi. Jadi bagaimana kita membuat Islam? Bagaimana agama diperlukan belum dia tidak diperlukan belum. Inilah kejayaan. Kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dalam amal agama. Walaupun tidak kaya raya, uang banyak, harta banyak, pangkat tinggi, jenderal dan siapa saja, apabila dia bersandar agama, maka dunia fatal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak memberikan. Walaupun kita ini miskin bapa, tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, apabila kita bersandar agama, insya Allah pasti Allah Ta'ala akan membiarkan kita kelak dan tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mampu ucapkan kelima la ilaha illallah waktu di hayat. Ini yang kita ulama-ulama dimasukkan ini. Ulama memberitahu minimal 25 kali sehari disampaikan tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan laut beserta isi-isinya. Allah menciptakan gunung, termasuk menciptakan kita. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pentingnya iman, pentingnya amal. Senantiasa bagaimana bicarakan ini. Hebatnya Allah, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat dunia. Kenapa ini? Subhanallah. Kenapa ini dunia? Kita bisa melihat dunia itu. Mengapa ada masih panas? Sedangkan dia ada kamar di bawah. Bisa berair di dunia dan bisa panas. Bisa terbulat saja. Kita hanya sedikit. Kita ini makan sedikit. Kita pikir-pikir itu datang dari mana kita ini bulan bisa mandi saja. Jadi perlu kita membawa bisa bagaimana panggil agama. Muhammad Rasulullah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya satu-satunya cara hidup untuk mendatangkan kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan hanya dalam agama yang sempurna sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Umat Islam di saat itu belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama sesungguhnya. Sedangkan sahabat mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka memiliki sebagian yang termulis seperti apa. Kemudian inilah pentingnya amal dalam kehidupan kita. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad habbani, wa man habbani kana ma'iyya bil jannah." Barang siapa yang mengikuti sunnah kata Nabi, sungguh cinta padaku. Dan barang siapa cinta padaku, maka pasti akan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dia barang siapa yang senantiasa menghidupkan sunnah Islam dalam kehidupan kita di sehari-hari dia. Di zaman yang serba rusak, serba modern, sekarang bisa kita bisa melihat Amerika, bisa lihat Jepang, bisa lihat Jakarta. Kita tidak pada kesana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita ini janji mulia, ganjaran mulia. Barang siapa yang minta sunnah di zaman yang serba rusak, serba modern, serba canggih, makan pagi di sini, makan sore di Jakarta. Makan sore di Jakarta, makan pagi di sini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji mulia mendapatkan 100 pahala insyaallah. Sehingga sahabat cemburu. Ya Rasulullah, mengapa umat zaman mendapatkan 100 pahala insyaallah ya Rasulullah? Sehingga Rasulullah memberitahu kepada sahabat, ketahuilah sahabatku, kan ini kita sahabat. Tapi umat akhir zaman tak sendiri kasih kena kita kan. Dia tu kena foto. Tidak pernah melihat gambar. Tapi pada punya keyakinan dalam hatinya bahwa tidak ada yang benar selain Allah Taala dan aku Muhammad Allah dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala.
biasa. Alhamdulillah kita sudah berusia, sudah menghidupkan sunnah Islam. Ke masjid mana ke masjid sudah menghidupkan sunnah Islam. Sahabat jamaah sudah menghidupkan sunnah Islam. Jadi perlu kita membawakan fikih membawa Islam juga. Kita sudah ada dalam masjid, tapi bagaimana yang lain? Membawa Islam, membawa fikih. Kami datang di sini bukan datang di sini untuk mengajar, tapi kita datang di sini untuk masing-masing kita memperbaiki diri kita masing-masing. Maulana Yusuf tidak mengatakan barang siapa yang mendapatkan agama, kata Maulana Yusuf, mendapatkan Allah. Barang siapa yang mendapatkan Allah, mendapatkan segala-galanya. Sebaliknya mulia, barang siapa yang kehilangan agama, kehilangan Allah. Barang siapa kehilangan Allah, kehilangan segala-galanya. Maknanya di sini mulia, bukan masalah kaya, masalah miskin, masalah ini. Apabila orang kaya mengamalkan agama, insya Allah pasti dan pasti Allah Taala memuliakan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Sayyidina Umar, Allah memuliakan. Sebagaimana Abu Rahman bin Auf, Allah memuliakan. Apabila orang miskin amal agama, maka insya Allah pasti dan pasti Allah Taala memuliakan. Sebagaimana Bilal radhiyallahu anhu. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Orang-orang itu orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersandar agama, berusaha tentang perkara agama, merisaukan agama, bertanggung jawab agama secara termuliakan. Digelar namanya radhiyallahu anhu. Inilah pentingnya iman, pentingnya amal dalam kehidupan kita. Mulia, setelah itu mulia, bagaimana senantiasa kita berusaha tentang perkara-perkara iman, perkara-perkara amal dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita membawa fikih, membawa risau, membawa tanggung jawab. Di mana agama kita hidup, di situ kita berada. Kita silaturahmi jalan-jalan. Saya mengunjungi orang Islam ini sangat mulia sebenarnya mulia. Saya mengunjungi berjabatan tangan saya dengan sesama Muslim. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menguburkan dosa-dosa kita dan angkat derajat kita. Jadi penting sekali bagaimana kita berusaha. Nah setelah itu mulia, tidak ada lain mulia. Hanya kita datang bagaimana kita membawa fikih, membawa risau, bertanggung jawab, dan kita belajar di sini bagaimana kita ini. Belajar bagaimana kita bangun tahajud. Bagaimana kita belajar bangun menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita boleh selamat dunia selamat akhirat. Sebagaimana yang mulia dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menangis kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat oleh Allah, merasa kita Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan keadaan. Kita bisa sadar, kita bisa melihat diri kita bagaimana. Kita tidak mampu beragama sebagaimana para nabi, sebagaimana para sahabat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan di umat zaman apabila kita istiqamah mulia mengamalkan agama secara sempurna kepada Islam 10% saja, insyaallah pasti akan tercapai. Agar kita pahamkan bahwa harta dan diri dengan punah. Anu nak bukan rata hanya titipan saja. Kalau kita bisa melihat orang kaya meninggal dunia tidak bawa apa-apa. Iya, tidak bawa harta, tidak bawa. Orang berpangkat meninggal dunia tidak bawa pangkat, hanya membawa apa? Tidak ada lagi. Orang miskin pula begitu, bukan membawa orang miskin masuk surga tidak. Tapi orang miskin tidak amat akan masuk. Jadi bagaimana kita pahamkan bahwa harta dan diri guna, anda punya harta. Jadi bagaimana kita belajar sama-sama. Luangkan masa dia. Kami ada orang berdiri, bapak-bapak ada orang yang besar. Bagaimana kita sama yang baik, insya Allah pasti dapat. Kalau kita memberi keberkahan di kampung kita dan rumah-rumah kita, dan bagaimana orang
bisa dapat hidayah yang Allah. Inilah bentuk iman, bentuk amal dalam kehidupan kita. Dan kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala ini bukan sudah tahu tadi bagaimana kita belajar, sama-sama belajar. Orang kita ini belajar bahwa orang berbicara belajar, orang mendengar kita belajar, sama-sama kita paham, sama-sama dipegang paham oleh Allah Subhanahu wa taala di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, "Sa'adun bisa billah khairu min dunya fiha." Sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala maka lebih daripada dunia beserta isinya. Dan debu-debu yang menempel orang ke Allah Subhanahu wa taala ini menjadi penghala atau tangga kepada jahanam. Jadi insyaallah kita di sini selama mungkin sini kurang lebih 3 hari di sini. Nah, kita datang di sini silaturahmi dari rumah ke rumah, dari lorong-lorong, dari pintu ke pintu, mengajak orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dia hanya, untuk kita sendiri masing-masing. Bukan kita ini untuk saya datang di sini bukan untuk orang di sini tidak, tapi saya datang di sini untuk memperbaiki kami masing-masing. Saya dari Sinjai datang di sini untuk memperbaiki masing-masing. Orang Kajang pun datang di sini. Jadi kita sama-sama belajar ilmu muhajirin dan ansar, insyaallah pasti dan pasti Allah Taala akan berikan kemuliaan kepada Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan setelah kemudian ada ketemu Bapak yang mulia, termasuk sendiri Bapak, mau tak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, rela tidak rela, terpaksa tidak terpaksa, mau tak mau pasti tinggalkan dulu. Kita mau kemana kita tidak bisa. Tetapkan kita tinggalkan dulu. Baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik dia pejabat dan siapa saja. Baik tua kah, muda kah, banyak anak, tidak punya anak, tetap akan tinggalkan dulu selama-lamanya. Apa yang dibawa? Bukan harta, bukan uang yang dibawa. Tidak sama orang Cina. Bukan harta, bukan uang, bukan jabatan kemudian, tapi bagaimana kita membawa agama, mati dan kalimat la ilaha illallah. Ini yang diusahakan. Senantiasa kita usahakan. Setiap masa dan kita bagaimana senantiasa dibicarakan ini sampai kepada siapa saja, keluarga kita, anak kita, bagaimana orang lain bisa dapat agama. Di dalam Al-Quran berkata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jagalah diri dan keluargamu dari siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di kemudian harinya manusia dengan baik. Jadi penuh. Apa yang terjadi di hadapan kita di dunia, ujung-ujungnya nanti kita dalam ujung-ujungnya kita bertemu dengan mizan, timbangan, ujung-ujungnya bertemu dengan sirat, dan sirat yang mulia 500 tahun mendaki dan 500 tahun menurun dan 500 tahun mendatang. 1500 tahun perjalanan. Satu hari akhirat 1000 tahun lamanya di dunia. Jadi harus kita menyadari diri kita bahwa tentu saja kita tinggalkan dunia selama-lamanya kepada Allah. Dan kita nanti di yaumul mahsyar 20 tahun kita akan menunggu di sana. Apabila kita menunggu di sana 20 tahun, satu hari akhirat 1000 tahun lamanya, bagaimana perhitungan akhir? Komputer terus. Subhanallah. Tidak bisa jalan dengan komputer. Ini dia. Jadi bagaimana kita sama-sama pergi, sama-sama risau, sama-sama tanggung jawab. Mungkin sekedar kita bisa sampaikan yang menanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya mungkin kekurangan kami belajar, kita sama-sama belajar, belajar dan kita sama belajar. Insyaallah pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, dan kita bagaimana orang lain mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mungkin sini selama 3 hari, mungkin kita 3 hari di sini, mungkin di pagi hari ada musyawarah, di siang hari ada ceramah rohani sedikit, dan setelah itu pagi hari ada musyawarah, dalam musyawarah program dan jam 9 pagi hari kita mungkin atau selama pagi jam 9 mungkin kita ada taklim
saja, kita sama-sama belajar dan kita akhiri dengan doa kita majelis. Subhanallah.